Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kitab Safinatun Najah, pasal ke-46. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Faslun utawi ikilah suci fasal syurutul jumu'ati utawi pira-pira syarate jumu'ah sitatun iku 6. Antakuna suci iku arep ana kulluha apa sekabehane salat Jumat fi waqti zuhri ing dalem waktu zuhur. Jadi syaratnya Jumatan ya itu ada 6. Yang pertama, semua prosesi sholat Jumat itu dari awal hingga akhir itu harus ada di dalam waktu zuhur. Tidak boleh offset ya, mendahului atau melebihi waktu zuhur. Ya, jadi dari awal yaitu dari azan hingga selesai salam sholatnya Jumatan itu termasuk adzan, khutbah sama sholatnya ya berarti itu harus di dalam satu waktu zuhur itu. Tidak boleh misalkan adzannya misalkan mestinya manjing waktu sholatnya itu mulai 11.45 ternyata 11.40 sudah adzan. Nah ini jangan. Jadi SKB atau semua prosesi sholat Jumat ini ya termasuk diantaranya itu dari awalnya, itu dari adzannya itu. Wa an tuqama lan arep den jumunengake apa salat fi khittatil baladi ing dalem tapel watese negara. Nah, syarat yang kedua yaitu harus dilaksanakan di dalam balad. Balad di sini berarti suatu daerah yang di situ ada pemerintahannya, ada penduduknya. Jadi tidak hanya wilayah ya, teritorial, tetapi termasuk pemerintahan dan juga warganya. Nah, maksudnya khittatil balad di situ ya, pokoknya di batas-batas negara itu, bukan di tapal batas maksudnya itu di pinggir negara tidak, tapi harus berada di dalam satu area negara. Nah, kalau dulu kan zaman 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 dulu kesultanan, kerajaan, dinasti, daulah itu kan pusat kerajaan itu kan ada bentengnya, kemudian wilayah-wilayah desa-desa dan seterusnya. Nah, kalau sekarang ini al-balad di sini tidak harus dikatakan satu daerah dengan nama tertentu tidak, tapi pokoknya di situ ada penduduknya, ada pemerintahannya. Jadi meskipun penduduk desa A ya, tapi dia lebih dekat dengan masjid di desa B ya, dia ya ikut balad yang B ya nggak masalah. Atau di A ini di kecamatan A, kecamatan 1, tapi dia dekatnya ke masjid kecamatan 2. Ya dia silakan masjidnya Jumatannya di luar KTP-nya dia, asalkan memang ya di situ merupakan balad, suatu daerah berpemerintahan. Ini kalau di hutan gimana ya? Hutan kalau memang di situ bukan suatu area pemerintahan, nggak ada pemerintahnya, nggak ada warganya ya nggak boleh. Kemudian wa an tusalla lan arep den sholati apa Jumat iku jamaatan hale berjamaah. Jadi syarat ketiga wajib kiranya sholat Jumat itu harus berjamaah. Nah, hubungannya dengan pasal-pasal sebelumnya itu salah satu sholat yang imamnya harus takyin niat imam adalah sholat Jumat. Karena kenapa? Satu paket sholat Jumat itu harus berjamaah. Jadi nggak ada Jumatan itu sendiri-sendiri atau orangnya cuma satu, nggak ada.
Jadi orangnya satu masjid sudah ratusan misalkan, tapi sholatnya sendiri-sendiri ya, ini nggak bisa. Nah, sholatnya di sini poinnya sholat ya, sholatnya harus berjamaah. Otomatis harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam jamaah itu modelnya bagaimana. Misalkan kemarin imam kalau karena ini yang disyaratkan laki-laki ya, imamnya harus laki-laki, nggak boleh perempuan, nggak boleh unsa, kayak gitu. Nah, kriteria imamnya juga memenuhi persyaratan imam bagaimana. Nah, kemudian wa ayyakuna dan Arab yen to ono apa ahline salat Jumat arba'ina iku wong 40. Ahroron hale padha merdeka kabeh, ndukuron tur lanang kabeh, baligina kang balik kabeh, mustautinina kang pomaan kabeh. Nah, ini sekali lagi, kita harus sadar bahwa Safinatun Najah, kitab ini adalah Syafi'iyah, yang mana salah satu ciri Syafi'iyah, sholat Jumatnya itu harus minimal 40 orang, merdeka, laki-laki, balik semua, mustautin semua. Kita bahas masing-masing. Nah, jadi di sini ada terkait dengan kuantitas ya, ini kuantitas semua. Ya, Kak. Kalau bicara kualitas ya beda-beda tiap orang, tapi kan ini bisa diukur. Jadi kalau dalam fikih itu persyaratan atau syarat sah suatu ibadah itu harus terukur, bisa measurable, bisa diukur, jadi harus kuantitatif. Kalau dia itu, misalkan fasik atau tidak, dia munafik atau tidak, itu kan kualitas, itu nggak bisa sembarangan pakai alat ukur. Nah, kalau ini kan jelas, 40 orang, kan jelas bisa dihitung. Dilihat secara sekilas sudah kelihatan, oh kalau satu saf itu muatnya 20, itu 2 saf sudah mencukupi misalkan. Nah, arba'in atau 40 ini tidak hanya 40 aja, nah, tapi harus ada syarat tambahannya, pelengkapnya, apa itu? 40 ini harus merdeka semua. Kalau zaman dulu kan ada budak ya, ada budak. Maka kalau hitungannya 40 itu termasuk budak, menurut Syafi'iyah ini belum cukup untuk dilaksanakan jamaah di tempat tersebut. Jadi misalkan hitungannya kalau di situ satu tempat itu ada masjidnya, totalnya ada 40 kakak, kepala keluarga. Tapi yang 3 atau 4 itu ternyata budak, ya nggak bisa, harus merdeka semuanya. Ya, jadi 40 orang yang merdeka dan 40 itu harus laki-laki semua, nggak boleh ada perempuannya. Jadi misalkan ada masjid yang di situ tradisinya ada ibu-ibu kok yang ikut berjamaah Jumat, boleh? Ya boleh silakan, tetapi dia tidak bisa dijadikan pelengkap persyaratan ini. Dia di luar konteks ini, kenapa? Karena perempuan tidak wajib Jumatan, tetapi boleh mengikutinya. Jadi sekali lagi, perempuan kok ikut sholat Jumat di satu tempat masjid, itu silakan, tidak dipermasalahkan, tetapi dengan catatan tidak dihitung atau tidak menjadi pelengkap hitungan arba'in ini, begitu ya. Nah, jadi kemudian, syarat selanjutnya, belum cukup, belum ini, harus balik semua. Kau otomatis anak kecil usia SD umumnya ya, usia SD kan belum balik umumnya. Nah, ini kok ada istilah Jawanya kemeriek di situ, ada anak-anak kecil sekitar 15 sampai 20. Ya ini nggak bisa masuk hitungan 40 orang ini, harus di luar 40. Jadi misalkan 40 orang dewasanya, plus 15 anak kecil, ya itu nggak masalah, sudah selesai persyaratan. Jadi nah, terus yang terakhir, mustautinin, itu semua orang 40 ini harus dalam kondisi, berumah semua. Berumah mestinya mustautin, dari kata-kata istautona, yastautinu. Istautona, yastautinu ini adalah isim,
fa'ilnya, mustautin. Kalau jamak mustautinun, kalau ini karena, nasab jadi mustaudinina. Nah, dari kata-kata watona, tanah air atau daerah. Nah, berarti mustautin orang yang punya tempat tinggal, orang yang punya tanah air, orang yang tidak musafir. Nah, sederhananya seperti itu. Jadi kalau ada musafir datang ke situ, ini tidak boleh masuk hitungan 40. Misalkan, ada 39 orang, takmir masih menunggu-nunggu ini, wah ini nunggu ini, sampai lengkap 41 orang lagi baru dimulai jumatannya. Nunggu sampai beberapa lama, ternyata ada orang satu masuk. Nah, takmirnya nggak kenal, orang-orang di situ juga nggak kenal siapa ini. Nah, terus tetap dilanjutkan, ya ini nggak bisa. Jadi posisi 40 ini di luar musafir atau orang yang bukan penduduk, setempat misalkan. Nah, ini juga aslinya debatable, diperdebatkan, karena definisi mustautin itu kalau diambil rujukannya asli tidak dari Al-Qur'an, tapi dari, pemahaman pada hadis dan kemudian ijtihad ulama sehingga lahirlah lafal mustautin ini. Jadi kemudian dari sini berkembang minimal 2 pendapat ya, bahwa mustautin itu harus orang setempat situ. Kalau ya pokoknya orang yang tinggalnya di sekitar masjid situ. Jadi ibaratnya, orang itu kalau ada daerah lain, desa lain, atau kecamatan lain ke situ, itu tidak dianggap mustautin. Ya ini pendapat yang paling apa, paling hati-hati ya istilahnya kalau tidak mau dikatakan, rigid atau kaku. Jadi paling hati-hati pendapat terkait dengan ini, mustautin itu orang yang tinggalnya di sekitar situ, entah desa situ atau kecamatan situ yang istilahnya, jangkauannya yang memang pantesnya jumatannya di situ. Bukan dari kabupaten lain atau kecamatan lain yang jaraknya puluhan kilo atau bahkan ratusan kilo, tidak. Meskipun dia tidak musafir. Nah, jadi dia tidak sedang musafir, mungkin di situ bertamu, memang sudah beberapa hari atau beberapa minggu, tapi bukan penduduk situ. Nah, dia domisili dan KTP-nya masih di jauh sana. Nah, ini bagi pendapat ini tidak masuk mustautin. Ada lagi pendapat yang lebih longgar. Ya pokoknya mustautin ini selain musafir. Jadi kalau ada dia misalkan dari daerah lain, kalau memang dia posisinya tidak sedang musafir, ya sudah nggak masalah, tetap mustautin semua. Nah, intinya dia punya, waton di sini, punya tanah air, punya tempat tinggal. Nah, dilepas dari semua perdebatan itu, dalam Safinah sudah dijelaskan persyaratan ini mengikat, karena ini fikih madhab Syafi'i, untuk Jumatan harus 40 orang, merdeka, semuanya merdeka, semuanya laki-laki, balik semua, mustautin semua. Sehingga jelas kelihatan, kalau di Indonesia sudah kelihatan, kalau misalkan di masjid itu kok ada Jumatan, tapi kok sampai misalkan awal sholat atau hampir sampai akhir sholat kok ternyata jamaahnya di bawah 40, bisa dipastikan menggunakan madhab lain atau tanpa bermadhab. Ya, ibaratnya kalau entah itu Muhammadiyah atau Salafi atau yang lain misalkan, itu yang mereka menggunakan madhab selain Syafi'i atau tidak bermadhab, cukup berijtihad, sesuai Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Nah, tapi kita ittiba'an li madhab Syafi'i, karena kita yakin Imam Syafi'i itu sudah mempertimbangkan, mengira-ngirakan berdasarkan kemampuan beliau yang luar biasa. Jadi kita ya ikuti aja. Nah, selanjutnya
wa alla yasbiquha lan arep ora dingini ing Jum'ah wala tuqarinaha lan ora barengi ing Jum'ah. Jum'atun apa Jum'ah atau Jum'atan liyane fi tilkal baladi ing dalem mengkono negara, mengkono balad. Nah, ini juga belakangan ini perlu dikaji ulang, dipertimbangkan terkait dengan banyaknya masjid yang terlalu dekat. Ya, entah itu konteksnya masjid sebagian kelompok atau memang masjid desa, tetapi mestinya syarat ini harus menjadi pertimbangan bagi takmir atau bagi pemerintah desa setempat, kecamatan setempat, layakkah masjid itu dijadikan tempat Jumatan? Karena semakin banyak masjid-masjid baru kemudian dipakai untuk Jumatan. Padahal jaraknya dengan masjid yang lain yang paling dekat itu nggak sampai 1 kilometer, nggak sampai, pokoknya hanya beberapa ratus meter itu sudah ada masjid lagi, dan ini di Indonesia banyak sekali terjadi. Nah, padahal kalau sudah seperti itu, maka kita harus mengkaji balad di sini apa sih maksudnya. Kalau balad itu desa, maka pelanggaran yang terjadi di Indonesia sudah banyak karena di satu desa itu umumnya kebanyakannya itu ada 2 masjid misalkan. Ya memang ada desa yang satu masjid, tapi kebanyakan itu satu desa itu sampai 2 sampai 3 atau bahkan 4 masjid yang dipakai Jumatan. Belum lagi kalau di kota yang itu religius misalkan, itu bisa ditemukan setiap gang itu ada masjidnya. Nah, bagaimana, apakah memenuhi persyaratan ini? Wa alla yasbiquha, tidak boleh didahului atau dibersamai oleh Jumatan di tempat lain, nah, di dalam negara itu. Jadi kalau ada Jumatan, nah, itu tidak sah kalau di dalam area yang sama, di masjid yang lain, itu sudah ada Jumatan duluan, yang lebih dulu mulai, atau bersamaan. Nah, ini yang menjadi salah satu kajian bagi ulama fikih juga, area tilkal balad itu sebenarnya jangkauannya, jarak tempuhnya itu berapa? Kalau satuan internasional berapa meterkah, berapa kilometerkah antara satu masjid dengan satu masjid yang lain? Atau satuannya bukan jarak tetapi kepadatan penduduk atau mungkin faktor lain. Nah, ini yang perlu dikaji. Apalagi dengan sekarang makin banyaknya Jumatan di perkantoran. Nah, perkantoran yang mana tidak hanya menabrak aturan ini berpotensi sekali, tapi juga berpotensi menabrak aturan mustautin. Nah, karena orang Jumatan di perkantoran itu kan umumnya orangnya tidak bertempat tinggal di sekitar itu, di sekitar situ. Nah, atau bahkan tidak tinggal di tempat kantor itu. Umumnya kalau kaum urban malah jauh di luar kota, kemudian hilir mudik ke kota itu setiap hari. Jumatannya di kota itu, nah, di tempat kerjanya. Nah, ini banyak sekali problem yang muncul dari nas-nas yang sederhana, tetapi harus dipahami secara relevan, bagaimana kaitannya dengan kondisi terkini. Syarat yang terakhir, wa ayat taqaddamaha lan arep dingini ing salat Jumat khutbatani apa khutbah loro. Jadi, berbeda dengan sholat Id, ya, kalau sholat Jumat, khutbahnya, 2 khutbah itu harus di depan. Nah, jadi khutbah Jumat itu harus didahulukan, baru kemudian sholatnya, nggak boleh dibalik. Sholat dulu baru Jumatan, tidak bisa. Nah, karena kenapa? Satu rangkaian, mendengarkan khutbah dan sholat Jumat. Itu satu kesatuan. Jadi dinamakan prosesi Jumatan atau prosesi sholat Jumat. Nah, jadi 6 syarat Jumat ini harus dipahami dan juga dipraktekkan sebisa mungkin. Jadi kalau bisa jangan ada yang dilanggar ya. Kalau ada yang perlu dikonsultasi, konsultasi ke ulama setempat.
Wallahu a'lam bishawab.